Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kami akan menjelaskan perbedaan dan cara kerja dari PCB dan breadboard. Sebagaimana kita ketahui, terdapat dua media yang paling sering digunakan dalam merakit suatu rangka elektronika, yaitu menggunakan PCB atau kita sebut printed circuit board dan breadboard atau dikenal juga dengan nama protoboard. PCB itu sendiri adalah papan sirkuit tercetak yang berfungsi menggantikan peran kabel dalam menghubungkan antar komponen dengan cara disolder. Sedangkan breadboard, sebuah board atau papan berfungsi sama untuk menghubungkan antar komponen tapi dengan cara tanpa disolder. Biasanya ini untuk rangkaian elektronik yang sederhana atau sifatnya sementara. Berikutnya jenis-jenis PCB. Jadi PCB dapat dikelompokkan berdasarkan fleksibilitasnya, yaitu terdiri dari PCB rigid. PCB rigid ini PCB yang paling umum, yang sering kita lihat, itu bentuk yang berupa papan dan kaku. Sedangkan berikutnya PCB flex. PCB flex ini berupa PCB lentur, jadi bisa dibelengkokkan, fleksibel. Dan yang ketiga itu PCB flex rigid, gabungan keduanya. PCB flex dan rigid ini biasanya sering juga kita temukan di perangkat elektronik seperti laptop atau handphone. Biasanya digunakan untuk menghubungkan koneksi antar display dengan mainboard misalnya. Berikutnya berdasarkan jumlah layer. Jadi PCB dikelompokkan juga berdasarkan jumlah layer, yaitu single set PCB, yaitu PCB yang hanya terdapat jalur pada satu bagian sisi saja. Nah, berikutnya double set PCB, yaitu terdapat jalur di kedua sisi PCB. Jadi bagian sisi atas dan bawah terdapat jalur. Sedangkan yang terakhir itu multi layer PCB. Jadi untuk multi layer PCB terdapat banyak jalur. Jadi di atas, bagian bawah dari PCB terdapat jalur, dan di tengah-tengah dari lapisan PCB pun terdapat beberapa jalur multi layer. Nah, jalur-jalur ini saling terhubung itu melalui koneksi yang kita namakan via. PCB yang multi layer ini banyak kita temukan di perangkat mainboard komputer atau perangkat digital lainnya. Baiklah, berikutnya cara kerja dan fungsi PCB. PCB sebagaimana kita ketahui, selain sebagai tempat untuk menyusun komponen, PCB juga merupakan media penyambung, pengganti kabel antar kaki dengan cara memasukkan komponen pada footprint, kemudian mensolder footprint tersebut dengan PCB. PCB juga terdiri dari substrat sebagai lapisan standar atau dasar dari PCB dengan bahan flame resistant, dan terdapat juga tembaga pipih yang direkatkan pada bagian substrat dengan cara dilaminasi pada suhu tertentu yang berfungsi sebagai konduktor. Terdapat juga solder mask untuk menjaga agar lapisan jalur konduktor aman dan tembaga tidak mengalami kontak. Terdapat juga seal screen. Seal screen ini adalah sebagai penanda atau indikator penanda komponen.
Sedangkan cara kerja PCB yaitu untuk tipe footprint through hole, tipe through hole, komponen dipasang dengan cara masukkan kaki komponen pada footprint yang sudah berlubang, kemudian disolder. Sedangkan untuk PCB dengan tipe surface mount, komponen yang dipasang yaitu komponen tipe surface mount. Komponen tipe surface mount ini relatif bentuknya kecil-kecil dan banyak komponen digital. Pemasangannya itu dengan cara menempel pada footprint, tapi sebelumnya footprint sudah terpasang solder pasta. Pemasangan komponen surface mount itu menggunakan mesin SMT, sehingga pada PCB surface mount itu biasanya harus terdapat titik recognition. Jadi titik recognition ini fungsinya sebagai titik koordinat acuan. Titik ini penting karena akan digunakan oleh mesin SMT tersebut untuk mengeksekusi program pemasangan komponen di PCB tersebut. Dan aplikasi lebih lanjut dari titik ini itu bisa digunakan untuk mesin inspeksi yang kerjanya auto. Jadi mesin tersebut mengeksekusi program berdasarkan pengenalan dari titik recognition tersebut. Berikutnya breadboard atau protoboard, atau bisa disebut juga project board. Project board ini terbuat dari bahan plastik yang sudah terdapat lubang-lubang, tapi lubang tersebut sudah diatur sebelumnya sehingga membentuk pola yang didasarkan pada jaringan di dalamnya. Jadi di dalam lubang tersebut ada jaringan, ada konduktor. Breadboard sendiri terdiri dari berbagai ukuran, yaitu dari yang kecil, sedang, dan yang sedikit lebih besar. Dan kelebihan menggunakan breadboard pada perakitan rangkaian yaitu merakit menjadi lebih mudah, cepat. Jika ada modifikasi rangkaian dapat dilakukan dengan mudah, terus tanpa rework, karena rework juga akan membuat komponen cacat. Tapi dengan breadboard komponen tidak cacat, karena prinsip kerja breadboard itu pemasangannya solderless, jadi komponen dapat digunakan kembali. Sebelum menggunakan breadboard, ada baiknya kita mengetahui prinsip kerja dan jalur koneksi yang ada di breadboard tersebut. Yaitu seperti pada gambar terdapat contoh breadboard. Di sana ada garis merah plus dan garis biru min. Jadi dari masing-masing garis tersebut memiliki koneksi yang sama sepanjang jalur secara horizontal. Jadi mereka terhubung secara horizontal. Berikutnya pada bagian tengah bisa kita lihat itu ada abjad A sampai E dan ada kelompok F sampai J. Mereka terhubung masing-masing secara vertikal. Jadi jumlah hubungan vertikal mereka itu sebanyak 60 sesuai dengan yang tertulis di board tersebut. Fungsi kode abjad dan angka pada breadboard merupakan perpaduan sebuah koordinat. Nah, sedangkan jika kita membeli breadboard, itu pada kotak biasanya terdapat spesifikasi atau panduan dari breadboard tersebut, seperti penjelasan mengenai koneksi dan bahan serta spesifikasi dari breadboard itu sendiri.
Baiklah, dari beberapa penjelasan sebelumnya, maka kita dapatkan beberapa kesimpulan mengenai perbedaan dan cara kerja antara PCB dengan breadboard atau protoboard, yaitu yang pertama, PCB digunakan pada rangkaian yang biasanya sudah fix dan dipastikan berfungsi dengan baik. Biasanya PCB banyak digunakan pada PCBA atau industri assembly PCB. Sedangkan untuk breadboard digunakan biasanya untuk rangkaian eksperimental atau sifatnya sementara atau berupa prototype. Berikutnya, kedua yaitu PCB harus disolder, sedangkan breadboard tanpa disolder atau solderless. Ketiga, PCB dapat terdiri dari lebih dari satu layer, 2 layer atau multi layer, sedangkan breadboard hanya berupa keping, jika kurang harus menambah keping berikutnya. Terus yang keempat, PCB dapat dipasang semua komponen berkaki dan tipe surface mount tergantung dari footprint dan bisa dipasang bersamaan. Sedangkan untuk breadboard hanya dipasang komponen berkaki, non surface mount. Berikutnya, kelima, PCB harus dibuat sebelum rangkaian dirakit. Jadi PCB dibuat melalui program tertentu seperti Protel atau Proteus, kemudian diaplikasikan ke mesin pencetak PCB. Sedangkan untuk project board, rangkaian dapat langsung dirakit. Yang keenam, pada PCB jika terjadi rework dapat merusak komponen, sedangkan pada protoboard rework tidak merusak komponen. Terakhir, PCB dapat diaplikasikan pada rangkaian yang lebih luas, kompleks, tidak terbatas seperti motherboard dan rangkaian-rangkaian lainnya. Sedangkan pada protoboard aplikasinya rangkaiannya sangat terbatas. Demikianlah penjelasan mengenai perbedaan dan cara kerja PCB dan protoboard. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.